Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Queen of Katwe. Film ini tuh nyeritain kisah nyata Fiona Mutesi, seorang anak perempuan miskin yang sukses karena bermain catur nih. Di mana awalnya dia tuh dari nggak tahu apa-apa hingga akhirnya jago banget nih main caturnya. Sampai-sampai dia tuh ngalahin semua temannya, pelatihnya, hingga orang-orang kaya sekalipun. Bahkan dia hampir mendapatkan gelar Grandmaster di tingkat dunia. Hebat bener deh pokoknya. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Cerita dimulai pada tahun 2007 yang lalu. Waktu itu Fiona masih berumur 11 tahun. Sejak kecil Fiona memang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ia tidak bisa bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Jangankan buat sekolah, bahkan untuk makan saja dia mesti jualan jagung dulu ke pasar bersama adiknya Brian. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Robert Katende. Si Robert lagi curhat sama temannya kalau dia ditolak lagi nih sama perusahaan. Sebelumnya dia udah ngajuin lamaran gitu ke beberapa perusahaan, tapi ditolak terus, gak ada yang manggil. Bingung karena gak ada kerjaan, akhirnya dia terpaksa nerima tawaran temannya buat jadi asisten pelatih sepak bola. Terus besoknya si Robert langsung mulai kerja nih, ngelatih anak-anak main sepak bola. Si Brian dan temannya Ivan juga ikut nonton tuh. Kemudian mereka berdua ditanyain sama si Robert kenapa gak ikut main. Ternyata mereka nggak main karena takut nanti kalau cedera bingung buat berobatnya. Mau bayar pakai apa? Buat makan aja susah ya kan? Kemudian Robert bilang kalau ada olahraga yang nggak butuh kekuatan fisik untuk maininnya. Terus dia cerita dulu sewaktu kuliah, dia sering ditantang sama teman-temannya untuk main catur gitu. Karena si Robert tuh jago main catur, dianya selalu menang. Walhasil uang sekolahnya selalu aman deh. Setelah mendengar cerita tersebut, mereka tertarik nih buat main catur. Besoknya Fiona penasaran sama adiknya. Kenapa setiap selesai jualan dianya selalu ngilang? Dibuntutin lah tuh. Nih anak mau kemana gitu loh. Ternyata adiknya tuh pergi latihan catur di suatu tempat gitu. Fiona yang penasaran ngeliat dari dekat nih. Ketahuan sama si Robert. Terus diajak masuk. Lalu Fiona diajarin deh main catur. Waktu itu dia diajarin sama Gloria nih. Nah, sejak saat itu Fiona mulai tertarik sama permainan catur. Dia pun semakin sering pergi latihan. Bahkan saat di rumah pun Fiona juga main catur sama adiknya. Setahun berlalu, Fiona semakin jago nih main caturnya. Saat latih tanding sama temannya tuh kalah. Lucunya dia kayak nggak terima gitu kalah sama cewek. Melihat perkembangan Fiona yang makin pesat, Robert berinisiatif mengikut sertakan anak didiknya di suatu perlombaan catur tingkat nasional. Namun saat mau daftar, ketua panitianya kayak ngenolak gitu. Alasannya dia nggak mau nerima peserta yang berasal dari permukaan kumuh. Terus harus anak sekolahan juga yang boleh daftar. Kalau bukan dari anak sekolahan, dia mesti bayar dulu sebesar 4.000 shillings. Mendengar itu Robert makin semangat nih. Anak-anaknya masih bisa ikut meskipun harus bayar dulu. Besoknya langsung didaftarin deh. Yang namanya orang pasar ya, ibunya dapat gosip yang enggak-enggak nih sama pedagang yang lain. Katanya si Fiona sama Brian dimanfaatin tuh untuk main judi. Ibunya langsung kebakaran jenggot dong. Disamperin lah tuh tempat si Fiona dan Brian latihan. Sampai di situ mereka langsung dibawa pulang.
Kena jewer deh mereka berdua, dan sebagai hukumannya mereka nggak boleh main di situ lagi. Sebelum emaknya sampai, sebenarnya mereka lagi nyari juara baru nih, persiapan buat turnamen nanti. Saat itu ada dua kandidat terbaik, yaitu Benjamin dan Fiona. Terus mereka berdua tanding nih untuk nentuin siapa yang terbaik. Pertandingan cukup sengit saat itu, hingga akhirnya Fiona pun keluar sebagai pemenang. Dan gelar juara pun telah berpindah, yang mana sebelumnya dipegang oleh Benjamin, sekarang dipegang oleh Fiona. Keesokannya Robert mencoba meyakini ibunya Fiona kalau catur itu bukanlah judi. Dan hari ini mereka berdua ada turnamen. Setelah berbincang-bincang, akhirnya ibu Fiona luluh juga tuh. Berangkat deh mereka berdua. Saat mau tanding, anak didiknya Robert kayak gak semangat gitu. Ada yang nangis-nangis minta pulang. Robert pun mencoba menyemangati mereka dengan mengajak mereka bermain. Setelah itu mereka kembali bersemangat dan pertandingan pun dimulai. Awalnya Fiona agak ragu-ragu gitu karena dia tanding sama sang juara tahun lalu. Namun dengan status itu tak menyurutkan semangat Fiona sedikit pun. Dia tetap bertanding melawannya. None of your sneak attacks. Dan akhirnya tim Robert pun memenangkan pertandingan. Mereka semua membawa piala dengan gembira. Setelah bertanding, kehidupan mereka kembali seperti biasa. Fiona dan adiknya saat itu lagi jualan jagung nih. Di seberang jalan ada yang manggil. Brian kesana kan. Nah saat mau nyeberang, motor nggak tahu dari mana tiba-tiba nabrak Brian. Fiona pun kaget lihat adiknya tertabrak. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, Brian pun pulang. Sampai di depan rumah, pintu rumahnya dikunci sama yang punya kontrakan. Katanya mereka belum bayar sewa bulan lalu. Karena gak ada uang buat bayar sewa, mereka diusir dari kontrakan. Padahal ibunya udah mohon-mohon tuh. Jahat banget dianya. Singkat cerita, dengan terpaksa mereka semua tidur di jalanan. Sedih banget. Karena udah beberapa hari gak ikut latihan, Robert khawatir kan. Dia pun nyari tuh si Fiona sama Brian. Ketemulah mereka. Saat ditanya Robert kenapa gak mau latihan lagi, Fiona kayak udah patah semangat gitu loh. Melihat keadaan yang menimpa keluarganya, udah gak punya rumah, adiknya sakit, gak bisa jualan lagi. Tapi Robert masih tetap memotivasi Fiona agar jangan nyerah sama keadaan. Setelah mendapat motivasi dari pelatihnya, besoknya Fiona kembali berlatih di tempat biasa. Kedatangan mereka disambut bahagia sama teman-teman yang lain. Di sela-sela latihan, Fiona dan teman-teman juga dididik sama istrinya Robert. Mereka diajari bagaimana caranya membaca dan berhitung. Setelah kejadian itu, Fiona semakin sering nih ikut kejuaraan. Pertandingan demi pertandingan Fiona lalui dengan penuh semangat. Fiona memenangkan setiap pertandingan yang ia ikuti. Dari kemenangan itu, ia punya sedikit uang nih untuk mengontrak sebuah rumah, sehingga mereka tidak tidur di jalanan lagi deh. Dengan kemenangan itu juga, Fiona dan kawan-kawan diundang untuk bertanding di Sudan. Singkat cerita, pertandingan di Sudan pun dimenangkan oleh mereka. Kemenangan di Sudan membuat Fiona jadi berubah nih. Fiona yang dulunya rajin, sekarang gak mau disuruh ngebantu ibunya lagi dong. Dianya kayak sombong gitu loh. Ibunya pun menceritakan itu semua kepada Robert. Perubahan sikap itu membuat ibunya resah. Dia ngerasa Fiona gak seperti anaknya lagi. Tapi ya seburuk apapun sifat anak kepada orang tuanya, ibu Fiona masih tetap sayang kepadanya. Sampai-sampai baju favoritnya dijual demi memenuhi kebutuhan sang anak buat belajar. Tahun 2010, Fiona sangat ingin menjadi seorang Grandmaster. Dia pun cerita kepada Robert dan seluruh pihak terkait mengenai keinginannya tersebut.
Namun mereka bilang kalau Fiona itu masih terlalu dini untuk mengikuti ajang tersebut. Tapi karena Fiona sangat ingin membahagiakan keluarganya, mereka luluh juga akhirnya. But the chess federation want to be a master more than anything in the world. Sehingga Fiona diutus ke Rusia untuk ikut olimpiade di sana. Dan dia menjadi peserta termuda saat itu. Lawannya orang-orang dewasa semua gitu. Bisa dibayangin kan gimana pressure yang dia rasakan saat itu. Setelah pertandingan berlangsung, pada akhirnya Fiona pun kalah. Jangankan 50%, untuk ngalahin satu orang saja Fiona masih belum sanggup. Dia pun nangis terisak-isak saat di luar. Untung saja Robert selalu menyemangati Fiona, baik kalah maupun menang. Sepulang dari Rusia, Fiona kayak galau gitu. Gimana tidak, gelar yang sangat ia impi-impikan belum bisa diraih. Ditambah beberapa hari setelahnya, hujan yang begitu deras turun hingga membuat rumahnya kebanjiran. Dia bahkan gak tahu harus ngapain lagi. Semua masalah ini membuat ia semakin terpuruk. Bahkan dia mulai gak percaya diri sama kemampuannya. Ia kemudian cerita sama pelatihnya, minta nasihat dia harus berbuat apa atas masalah yang sedang ia alami. Fiona meminta kepada pelatihnya untuk tinggal di rumahnya beberapa saat. Setahun berikutnya pada tahun 2011, Fiona dan Brian kemudian disekolahkan. Dan itu merupakan tahun pertama bagi mereka untuk sekolah. Karena udah lama gak pulang, ibunya mulai khawatir nih. Dia pun nanya ke Brian kapan kakaknya pulang. Namun Fiona masih betah tinggal di rumah Robert. Suatu malam saat Fiona dan Robert main catur, Robert cerita kalau saja dia punya kesempatan buat ketemu ibunya sekali lagi, dia akan memberikan segalanya untuk mewujudkan itu. Mendengar cerita tersebut membuat Fiona tersentuh. Hingga besoknya dia menemui ibunya di pasar. Melihat anaknya yang udah lama gak pulang, ibunya pun langsung memeluk Fiona dengan penuh sukacita. Di akhir film kita diperlihatkan dengan pertandingan Fiona dengan Christine Namaganda. Pertandingan itu dihadiri oleh seluruh keluarganya. Pertandingan berjalan cukup sengit, tapi pada akhirnya Fiona memenangkan pertandingan tersebut. Seluruh warga di Katwe merayakan kemenangan tersebut. Singkat cerita, hingga tahun 2012 Fiona memberikan sebuah rumah kepada ibunya dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Queen of Katwe. Perjuangan Fiona telah membuktikan kalau kemiskinan bukanlah penghalang bagi dirinya untuk sukses. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini ya. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!